Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial bisnis atau corporate social responsibility. Ya. Ini menjadi isu yang tidak pernah selesai, ya, akan selalu hadir dalam setiap diskursus tentang etika bisnis, di mana corporate social responsibility ini menjadi bagian integral dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bisnis atau oleh industri. Nah, pada poin ini kita akan coba melihat, memetakan apa saja sih sebetulnya yang menjadi tanggung jawab dari sebuah bisnis. Ya kan? Apakah tanggung jawab itu bersifat absolut, mutlak, atau bersifat relatif? Nah, setelah itu kita juga akan melihat dan membaca ada berapa variabel sebetulnya bentuk-bentuk tanggung jawab dari sebuah bisnis. Ya. Apakah dia bertanggung jawab terhadap internalnya saja, atau dia juga bertanggung jawab kepada eksternalnya? Nah, kalau dua-duanya dia bertanggung jawab, maka ada batasan-batasan yang pada batasan-batasan yang mana kedua tanggung jawab itu harus dipenuhi. Nah, sekarang sebelum kita mulai lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab bisnis ini, saya ingin tanya dulu, apa sih makna dari tanggung jawab itu? Ya, Dina. Terus ada lagi? Coba Adek. Adek, standby, hadir. Dinal, hadir. Fahmi, hadir. Kok pada diem semua? Dia pada nggak ada orangnya atau gimana nih? Ya, ya Aulia. Siap, siap. Oke. Yang lebih sederhana bisa disederhanakan, Fahmi? Apa itu tanggung jawab? Oh ya, omong. Beban. Hmm. Hmm.
Yang lain? Dadan masih ada? Ya, ya April. Nggak pakai lo kali. Mana tadi April? April, ya nggak pakai lo kali ya? Nggak pakai lo kan? Iya, iya gitu loh katanya. Iya nggak apa-apa, bercanda. Ini cowoknya mana nih? Adek, Dika, ada nggak? Pami? Halo? Oke, saya tidak mau menyimpulkan ya apa itu tanggung jawab. Kalian sebetulnya sudah bisa mencoba merumuskan secara mandiri apa itu tanggung jawab. Arti dari tanggung jawab itu apa? Saya hanya ingin menyampaikan sebuah esensi bahwa tanggung jawab itu adalah bagian yang harus dilaksanakan oleh orang yang menerima tanggung jawab itu. Dalam konteks ini ya, kita bicara tentang tanggung jawab bisnis. Berarti kita bicara tentang apa sih yang harus dilaksanakan oleh sebuah bisnis berkaitan dengan tanggung jawab yang diembannya. Nah, kalau kita bicara bisnis, ya, bicara perusahaan, tentu kita tidak bisa melupakan berbagai faktor, berbagai variabel yang terlibat dalam bisnis itu atau dalam perusahaan itu. Nah, variabel-variabel ini kita sebut saja sebagai lingkungan. Ya. Jadi perusahaan atau industri atau bisnis, apapun namanya, apapun jenis kelaminnya, itu tidak akan pernah lepas dari berbagai faktor atau variabel yang mengelilinginya. Dan itu disebut sebagai lingkungan bisnis. Nah, bicara tentang lingkungan bisnis, maka kita bicara pada dua hal, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Apa itu lingkungan bisnis internal? Dan apa juga itu yang namanya lingkungan bisnis eksternal? Kalau kita sepakat bahwa yang namanya lingkungan bisnis internal itu adalah berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi bisnis dari aspek internal, maka sebutkan variabel internalnya itu apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis. Yang pertama bisa kita sebut adalah karyawan. Kok karyawan? Iya, karyawan kan ada di dalam perusahaan. Berarti dia berada pada bagian lingkungan bisnis internal. Yang kedua, manajemen atau pimpinan. Iya, dia ada di dalam perusahaan. Maka dia menjadi bagian dari lingkungan internal. Kapital atau modal. Ya, itu juga bisa dari internal. Sejauh mana kekuatan kapital perusahaan itu berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan pada tahap berikutnya. Kemudian apa lagi? Ya. Dalam beberapa referensi disebutkan juga bahwa yang namanya lingkungan internal itu adalah para pemegang saham atau komisaris.
Nah, itulah 3 lingkungan besar yang berpengaruh pada eksistensi bisnis pada lingkup internal. Karyawan, pimpinan atau manajemen, dan pemegang saham. Bahkan bisa juga modal. Modal di sini bisa kita sebut sebagai sumber daya yang tak terkira. Ya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi, mesin, dan sebagainya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi kekuatan atau variabel lingkungan eksternal? Dadan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu nambahin? Giri, gimana kamu Gir? Oke, jawab. Apa saja lingkungan eksternal itu? Clarissa hadir? Oh, hadir. Bisa bantu jawab? Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal itu? Sinyalnya siapa? Ya udah, standby aja dulu di situ kalau gitu. Masa iya sih? Segini udah rapi. Yang lain ngedenger suara saya bagus nggak? Tuh, ada yang bagus, ada yang kecil, ada yang gimana ya? Oke, tadi saya nanya siapa tadi? Mana Clarissa, masih ada nggak? Oh iya. Ya lanjut Clarissa. Iya nggak tahu, coba aja disebutin dulu. Terus? Iya, terus? Yang lain? Ella ada Ella? Safuro? Suaranya jelas nih. Coba bisa dibantuin tambahin apa yang tadi disebutin sama Clarissa. Oke, terus. Iya, sebutin itunya apa aja, faktor-faktornya itu. Terus. Udah banyak itu yang tahu nih. Ya, jadi kalau kita bicara tentang lingkungan eksternal, maka kita bicaranya tentang berbagai kekuatan atau variabel yang secara eksternal, ya, secara di luar perusahaan, itu di luar kendali untuk dikendalikan, atau dia berada di luar kendali perusahaan untuk mengendalikan. Kayak pesaing, perusahaan nggak bisa mengendalikan pesaing.
Pelanggan, apalagi pelanggan mana bisa dikendalikan oleh pesaing, oleh perusahaan. Ya. Investor, apalagi nggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah mempengaruhi bagaimana agar para variabel-variabel yang ada di eksternal itu bisa memiliki perhatian, bisa memiliki simpati kepada perusahaan yang kita bangun. Kalau kita mengendalikan jelas nggak bisa, tapi kalau mempengaruhi itu ada peluang kita mendapatkan mempengaruhi. Ya. Konsumen, pesaing, distributor, investor dan lain sebagainya itu adalah contoh dari kekuatan eksternal yang harus diperhatikan oleh setiap bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya lingkungan internal dan eksternal tadi dengan tanggung jawab bisnis? Ada yang tahu apa hubungannya? Virus? Iya, bisa dibantu jawabannya? Iya. Oke, Mila. Mana Aulia? Kok Aulia? Siapa tadi? Iya, Mila. Davis? Kok ngantuk amat ya? Ika, ada Ika? Umi? Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada yang jawab. Apa yang menjadi hubungan antara dua lingkungan tadi terhadap tanggung jawab bisnis? Ya. Hubungannya adalah bahwa bisnis ya, itu harus memberikan tanggung jawabnya atau harus memberikan CSR-nya ya, atau corporate social responsibility-nya kepada berbagai faktor yang ada tadi. Secara umum ya, kita bicara secara umum, itu harus memberikan tanggung jawab bisnisnya kepada mereka. Kepada investor, ya jelas ya. Sebuah bisnis harus memberikan rasa tanggung jawabnya kepada para investor yang telah mempercayai
ya, atau telah menitipkan sebagian hartanya atau sebagian asetnya untuk perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tidak mampu memberi rasa tanggung jawab yang baik terhadap investor, maka jangan berharap investor itu akan memberikan atau menitipkan sebagian asetnya kepada perusahaan kita. Kan harus dibuat rasa trust dulu, percaya dulu yang namanya perusahaan atau investor-investor itu. Kalau para investor itu tidak percaya, ya susah. Kepada konsumen misalnya, iya, bisnis juga harus memberikan rasa tanggung jawabnya kepada konsumen, wajib malah. Jadi tidak ada kata tidak, yang namanya perusahaan atau bisnis itu harus memberikan tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tidak perlu ditolak dan tidak perlu dihindari. Kepada siapa lagi? Ya, kepada distributor juga sama. Ya. Karena distributor inilah yang bisa menjadi variabel pengganggu bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ya kan? Kebayang kan kalau misalnya perusahaan kita itu bergantung kepada bahan baku dari distributor, dan distributor nggak mau ngasih bahan bakunya ke kita, apa jadinya? Kita akan berhenti produksi. Pemerintah, ya, pemerintah itu bagian dari stakeholder atau lingkungan eksternal yang juga harus diperhatikan. Kalau kita abai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita akan mendapatkan resiko-resiko terbaru. Dan seterusnya. Jadi nanti kalian coba ditelusuri, digali lagi informasinya. Apa sih sebetulnya yang harus menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai faktor tadi, internal ataupun eksternal. Jadi belajarlah kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, baik lingkungan terkecil, terdekat, ataupun terjauh sekalipun. Khususnya yang terkecil dulu, orang-orang di sekitar kita. Sehingga itu bisa memberi kepercayaan bagi bisnis atau perusahaan yang kita jalankan. Oke, ada yang menanggapi?